Oke teman-teman, perkenalkan, nama saya Reginald Lustandi dari Prodi Budidaya Perairan, Fakultas Kelautan dan Perikanan Undana Kupang. Di video kali ini saya akan melakukan praktikum biokimia, yang dimana eksperimen yang saya lakukan pada kali ini adalah yang pertama, mencampurkan tepung beras bersama air. Yang kedua, mencampurkan air bersama minyak. Dan yang ketiga, mencampurkan minyak bersama dengan vitamin C. Di sini kita akan sama-sama memperhatikan apakah adanya terjadi proses difusi ataukah tidak, atau adanya reaksi apakah yang terjadi jika eksperimen ini dilakukan. Karena seperti yang kita tahu teman-teman, proses difusi ini adalah proses transportasi yang dimana proses ini tidak memerlukan energi. Nah, proses difusi atau pembaruan ini adalah peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian konsentrasi tinggi ke bagian konsentrasi rendah. Untuk tidak berlama-lama teman-teman, kita langsung saja ke video tutorialnya. Teman-teman, sebelum masuk ke video tutorialnya, di sini yang saya siapkan adalah alat dan bahan. Yang pertama, alatnya di sini ada sendok yang nanti digunakan untuk mengukur atau mengambil takaran daripada air, minyak, dan tepung beras. Yang kedua, alatnya ada gelas yang digunakan untuk menyimpan media air. Dan bahan yang saya gunakan di sini yang pertama adalah air yang berada di dalam gelas. Yang kedua, tepung beras. Yang ketiga adalah vitamin C. Dan yang keempat adalah minyak. Oke, semua alat dan bahan telah kita siapkan. Selanjutnya mari kita masuk ke tutorialnya yang lebih lengkap lagi teman-teman. Oke teman-teman, percobaan yang pertama kita akan mencoba mencampurkan tepung beras bersama air. Yang pertama, kita ambilkan tepung beras cukupnya sesuai takaran. Kita taruh di dalam wadah yang telah disiapkan. Yang berikutnya, kita ambil air sesuai takaran juga. Setelah itu kita masukkan di dalam wadah yang telah berisi dengan tepung beras. Langkah berikutnya, kita mulai mengaduk tepung beras bersama air. Bisa kita lihat sendiri teman-teman, jika tepung beras dilarutkan dalam air, maka tepung beras itu akan terlarut bersama air. Nah, campuran air dan tepung beras ini adalah contoh suspensi atau campuran hidrogen, karena unsur air dan tepung beras ini adalah unsur tunggal yang saling berinteraksi satu sama lain. Tetapi kalau air tepung didiamkan, maka partikel tepung akan mengendap ke perairan. Maksudnya begini teman-teman, jikalau tepung beras telah dicampur bersama air dan sudah terlarut di dalam air, tetapi kalau kita diamkan selama beberapa menit, maka partikel daripada tepung beras ini akan mengendap ke dasar wadah. Oke teman-teman, eksperimen yang berikut adalah kita akan mencampurkan air bersama minyak. Yang pertama teman-teman, kita ambilkan dulu air secukupnya sesuai takaran. Kira-kira seperti ini teman-teman. Kita taruh di dalam wadah yang telah disediakan. Yang berikut adalah kita ambilkan minyak secukupnya juga sesuai takaran. Kira-kira seperti ini teman-teman. Kita campurkan di dalam wadah yang telah berisi air. Teman-teman, kita mulai proses pengadukan. Dan teman-teman bisa lihat sendiri, jika air itu dicampurkan bersama minyak, maka molekul air akan saling menarik satu sama lain dan molekul minyak saling menempel. Nah, itu yang menyebabkan air dan minyak membentuk dua lapisan terpisah, yang dimana molekul air ini saling berdekatan sehingga air tenggelam ke dasar, meninggalkan minyak di atas perairan. Nah, seperti inilah teman-teman keadaan jika air itu dicampurkan bersama dengan minyak.
reaksinya akan terjadi seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri, minyak dan air itu terpisah. Oke teman-teman, eksperimen yang berikut saya akan mencampurkan minyak bersama dengan vitamin C. Yang pertama-tama kita ambilkan minyaknya terlebih dahulu sesuai takaran yang telah ditentukan. Selanjutnya kita tuangkan minyak di dalam wadah yang telah disiapkan. Yang berikut teman-teman, kita ambilkan vitamin C yang telah dipatahkan berupa tablet. Kita taruh di dalam wadah yang telah dicampurkan bersama minyak. Dan yang berikut kita aduk sampai vitamin C ini benar-benar terlarut bersama dengan minyak. Kita aduk teman-teman. Nah teman-teman, sudah sekian lama mengaduk, tetapi bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri bahwa partikel daripada vitamin C ini akan terpisah dan sama sekali tidak bisa dilarutkan bersama-sama dengan minyak. Itulah yang membuat vitamin C ini tidak bisa dilarutkan di dalam minyak. Oke teman-teman, dari video eksperimen tadi bisa disimpulkan bahwa yang pertama itu campuran antara tepung beras dan air itu adalah campuran suspensi atau campuran heterogen. Karena unsur air dan unsur tepung beras itu adalah unsur yang tunggal. Tetapi kedua unsur ini bisa sama-sama terlarut. Artinya unsur beras ini bisa terlarut di dalam air. Tetapi jika didiamkan selama beberapa menit, maka unsur tepung beras ini akan mengendap ke dasar perairan. Yang berikut adalah campuran air bersama minyak. Di sini karena campuran air saling menempel, maka dengan sendirinya campuran air akan terpisah dengan campuran minyak, dan campuran minyak akan naik ke permukaan, sedangkan campuran air akan mengendap ke dasar perairan. Dan yang terakhir adalah campuran vitamin C dengan minyak. Dari video tadi bisa kita lihat sendiri bahwa partikel daripada vitamin C ini tidak bisa menyatu bersama dengan minyak teman-teman. Oke, semoga video saya ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat.